Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa pada bagian jurnal umum. Kenalkan, nama saya Yaya Rohayati dari kelompok 2 akan menjelaskan jurnal umum pada LKS halaman 49, bagian transaksi tanggal 4 dan tanggal 6. Pada tanggal 4, Nyonya Meli menginvestasikan sejumlah uangnya sebesar Rp57.500.000. Nah, pada tanggal ini berarti termasuk ke dalam kas yang bertambah di debit dengan keterangan investasi bertambah di kredit dengan sebesar jumlahnya tersebut. Pada tanggal 6, di sana Nyonya Meli membeli perlengkapan salon secara tunai seharga Rp2.300.000 dan itu termasuk ke dalam debit. Jadi kasnya berkurang di kolom kredit sesuai jumlahnya tersebut dengan keterangan membeli perlengkapan salon. Perkenalkan, nama saya Yogi Agusti dari kelompok 2 akan menjelaskan jurnal umum pada LKS halaman 49 bagian transaksi pada tanggal 8 dan tanggal 9. Transaksi pada tanggal 8, pembelian peralatan salon seharga Rp3.700.000 dibayar secara tunai sebesar Rp2.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi pada peralatan salon bertambah pada kolom debit sejumlah nilai tersebut dikarenakan transaksinya secara 2 kali. Jadi pada kolom keterangan dibayar tunai ditulis pada kolom kredit dan utang usaha ditulis juga pada kolom kredit sesuai sisa dari utang uangnya tersebut. Nah, pada tanggal 9, Nyonya Meli mendapatkan pinjaman dari bank sejumlah Rp12.500.000 dan telah dicairkan seluruhnya. Nah, di sini jadi pada kolom keterangan ditulis kas karena bertambahnya di harta, kemudian ditulis pada kolom debit. Selanjutnya untuk termasuk ke dalam hutang bank sebesar jumlah uangnya tersebut dengan keterangan pinjaman dari bank. Saya Widyawanti Apriyani akan melanjutkan transaksi berikutnya. Pada tanggal 10 telah diterima jasa pelayanan dari pelanggan sebesar Rp500.000 pada jurnal umum sebagai akun jasa pelayanan yang dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp500.000 dan sebagai akun kas yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp500.000. Lalu pada tanggal 12 dibayar sewa gedung untuk 6 bulan sebesar Rp1.500.000 pada jurnal umum sebagai akun sewa gedung yang dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp1.500.000 dan sebagai akun kas yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp1.500.000. Saya Ria Restari akan melanjutkan transaksi berikutnya. Pada tanggal 13 membayar gaji tukang kebersihan salon sebesar Rp150.000 pada jurnal umum sebagai akun beban gaji yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp150.000 dan sebagai akun kas yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp150.000. Lalu pada tanggal 15 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp375.000 pada jurnal umum sebagai akun beban listrik, air, dan telepon yang dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp375.000 dan sebagai akun kas yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp375.000. Perkenalkan, nama saya Nisa Ainul Yakin dari kelompok 2 akan menjelaskan jurnal umum pada LKS halaman 49 bagian transaksi tanggal 17 dan tanggal 18. Transaksi pada tanggal 17 telah diterima pendapatan salon sebesar Rp1.500.000, baru dibayar Rp1.100.000 dan sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi pada kolom keterangan ditulis kas karena termasuk ke dalam harta, ditulis dalam kolom debit. Selanjutnya, dikarenakan dibayar transaksi secara 2 kali. Jadi, yang pertama, pendapatan salon sejumlah Rp1.000.000
500 ditulis di kolom kredit, dan piutang usaha sebesar sisanya yaitu 400.000 ditulis pada kolom debit. Selanjutnya pada tanggal 18 telah diserahkan perhitungan sewa baju pengantin dan pesta sebesar 750.000. Jadi pada kolom keterangan ditulis sewa baju pengantin di kolom debit. Kemudian kasnya berkurang sesuai jumlah nilai uangnya tersebut pada kolom kredit. Perkenalkan, nama saya Julia Laraswati dari kelompok 2, absen nomor 14, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan dan menerangkan mengenai transaksi Nina Meli pada tanggal 20 dan tanggal 24 Mei 2019. Pada tanggal 20 dibayar beban lain-lain sebesar Rp300.000. Maka bisa kita tulis di kolom keterangannya beban lain-lain. Karena beban lain-lain ini termasuk ke dalam debit, maka nominalnya bisa kita tulis di dalam kolom debit sebesar Rp300.000. Dan karena ini sudah diposting di buku besar, maka bisa kita tulis kasnya yaitu 501. Kemudian kasnya ini akan berkurang, maka kas termasuk ke dalam kredit, nominalnya bisa kita tulis di dalam kredit dan penulisannya agak menjorok ke dalam. Ditulis kas, kemudian nominalnya di kolom kredit sebesar Rp300.000. Karena sudah diposting juga di buku besar, maka bisa kita tulis kasnya 101. Dan jangan lupa juga untuk bagian bawahnya kita beri keterangan beban lain-lain. Kemudian pada tanggal 24 Nyonya Meli mengambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Seperti yang kita ketahui, keperluan pribadi merupakan prive, maka bisa kita tulis di kolom keterangan prive Nyonya Meli. Dan karena prive ini termasuk ke dalam debit, maka kita bisa masukkan nominalnya di kolom debit sebesar Rp500.000. Dan karena sudah diposting dalam buku besar, maka ref-nya 302. Kemudian kasnya ini juga akan berkurang dan termasuk ke dalam kredit. Kas bisa ditulis agak menjorok ke dalam. Kemudian nominalnya bisa ditulis di kolom kredit sebesar Rp500.000. Dan jangan lupa juga ditulis keterangan di bawahnya yaitu keperluan pribadi Nyonya Meli. Dan ref untuk kasnya itu sama 101. Perkenalkan, nama saya Dede Fatur Rahman dari kelompok 2 akan menjelaskan jurnal umum pada LKS halaman 49 bagian transaksi tanggal 26 dan tanggal 30. Pada tanggal 26 dibayar gaji 3 karyawan sebesar Rp900.000. Nah, jadi pada tanggal ini berarti ke dalam beban gaji yang bertambah di debit dan berkurang di kolom kredit sesuai jumlah tersebutnya. Lalu pada tanggal 30 dibayar beban makanan sebesar Rp200.000 dan itu sudah termasuk ke dalam debit. Jadi yang berkurang itu adalah di kolom kas kredit sesuai jumlah tersebut dengan keterangan membayar beban makanan.